Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Kesatuan Tarbiyah Islamiyah beserta jajarannya, yang terhormat Umi Pembina dan Umi Penasehat Perwati, yang terhormat Ketua Umum PP Perwati Umi Dr. Randa Hajah Asdirwati Ali MM, yang terhormat penceramah kita Buya Dr. Kiai Said Qutub MA Al-Hafiz. Yang kami hormati pengurus Perwati Pusat dan daerah beserta jajarannya. Yang kami hormati Majelis Taklim Perwati Pusat dan daerah serta buya-buya, umi-umi yang kami muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis taklim yang penuh berkah ini. Kegiatan majelis taklim Perwati bulan ini akan dirangkai dengan memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan yang tidak mulia untuk menuntut ilmu dan mempererat silaturahim di antara kita para muslimah. Safari dakwah pengajian rutin taklim Perwati, putaran yang kelima, bulan pertama, hari ini tanggal 15 September tahun 2024, dengan penceramah kita, Buya Dr. Kiai Said Qutub MA Al-Hafiz. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbana alamin. Kegiatan safari pengajian taklim Perwati bulan September tahun 2024 ini yang menjadi tuan rumah adalah pimpinan cabang Perwati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan tema Rasulullah Teladan dalam menjaga kesucian hati. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan nantinya akan bisa menjadi pedoman dan teladan kita dan bisa kita mensiarkan. Amin amin ya rabbana alamin. Majelis Taklim Perwati merupakan salah satu ikhtiar kita dalam memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, beserta memperkokoh peranan kita sebagai muslimah yang berakhlakul karimah. Sesuai dengan harapan kita semua, melalui kegiatan ini, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin peka sesama dan semakin mempererat dalam menjalankan syiar Islam dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan agama. Buya dan Umi yang saya hormati, untuk memimpin acara selanjutnya akan kami serahkan kepada tuan rumah pimpinan cabang Perwati, Administrasi Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kepada Umi Ajah Sulasmiwati Asfar. Kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Umi Dr. Randa Asneli Dewita Ali, pengurus pusat Perwati, wakil sekretaris yang telah mengantar acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti, Buya Dr. Haji Muhammad Syarfi Hutauruk MM, beserta jajaran pengurus serumpun. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati, Umi Dr. Anda Haja Asdirwati Ali MM, beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati penceramah Kiai Haji Dr. Sayyid Kutub MA Al-Hafiz. Yang kami hormati para umi-umi pengurus daerah Perwati seluruh Indonesia, umi-umi jemaah taklim dan hadirin undangan yang berbahagia. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama menyebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Buya Umi yang kami hormati, puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu atas rahmat dan ridhonya, maka pada hari ini kita melaksanakan acara safari dakwah yang rutin kita laksanakan setiap bulannya. Dan pada kesempatan ini, pimpinan Pusat Perwati melaksanakan dan juga dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara virtual, dan sebagai pelaksana atau tuan rumah adalah pengurus cabang Perwati Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan tema Rasulullah Teladan dalam Menjaga Kesucian Hati, dan penceramah adalah Kiai Haji Dr. Sayyid Kutub MA Al-Hafiz. Buya Umi yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Umi Rusniati Najib, terjemahan Umi Lia Haksorini, akan menyampaikan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal kaziminal ghaidh wal 'afina
Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Valia. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Umi, demikian kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Buya Umi yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah, Perwati, disilahkan dengan hormat kepada Umi Dr. Anda Hajah Asdirwati Ali MM. Terima kasih, Pak Selvi. Mbak Selvi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Bagus.
Baik. Mbak Selvi mana nih ya? Tolong di Sedang di call, close. Bu. Sedang di call, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa azimu sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat hadir mengikuti safari dakwah pengajian taklim Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati secara virtual pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapat syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Umum dan Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, pusat maupun daerah, serta organisasi serumpun dan organisasi fungsional Perti. Yang kami hormati penceramah kita hari ini, Buya Dr. Kiai Haji Sahid Kutub MA Al-Hafiz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat bergabung Buya. Yang kami hormati Ibu Penasehat, Ibu Pembina Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati. Semoga beliau sudah bergabung dengan kita. Yang terhormat para ketua, pengurus dan anggota pimpinan pusat dan pimpinan daerah Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati dan jajarannya. Yang terhormat ibu-ibu majelis taklim yang hadir, yang saya banggakan, pusat maupun daerah seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini, alhamdulillah, semoga bertambah karena memang waktu kita antara barat, timur, tengah akan berbeda sejam sampai 1 jam. Yang kami hormati pimpinan organisasi pusat yang kami undang pada hari ini, mudah-mudahan telah bergabung dengan kita, umi-umi dan buya-buya serta undangan hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih atas kehadirannya pada pengajian taklim Safari Dakwah Perwati, sekaligus kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan hari ini, Ahad 15 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Tadi disebutkan sebagai tuan rumah pagi ini adalah pimpinan cabang atau PC Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana kemarin kita sepakati bahwa ke depan kita akan melibatkan, akan mengikut sertakan sebagai tuan rumah dari masing-masing daerah, yaitu pimpinan cabang. Umi-umi dan buya-buya majelis taklim pengajian yang Perwati yang berbahagia. Pada hari ini kita berkumpul di layar kaca pada kegiatan Safari Dakwah Pengajian Taklim Perwati dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema yaitu Rasulullah adalah teladan dalam menjaga kesucian hati. Sebagai umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya kita meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan kesucian hati. Nabi Muhammad SAW
adalah figur dan sosok yang telah menjadi suri teladan yang sempurna bagi umat Islam di Indonesia dan dunia, khususnya dalam menjaga kesucian hati, selalu bersih dari segala bentuk kedengkian, iri, ataupun kebencian. Dengan segala keagungan akhlaknya, telah menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya memiliki hati yang bersih dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia. Dalam setiap langkah kehidupan, beliau selalu mengedepankan kasih sayang, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama, tanpa memandang latar belakang mereka. Kesucian hati Rasulullah bukan hanya tergambar dalam ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dalam interaksi dengan manusia. Beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Melalui sabda beliau ini, Rasulullah mengatakan, mengingatkan kita bahwa hati adalah pusat segala perbuatan. Oleh sebab itu, menjaga kesucian hati sangatlah penting. Referensi dari kesucian hati dalam kehidupan yang serba modern dan materialistis ini seringkali kita dihadapkan pada godaan yang dapat mengotori hati kita. Fitnah, hasad, dan dengki mudah sekali muncul dalam diri kita. Namun sebagai umat Rasulullah, kita harus mengedepankan meneladani beliau dalam menjaga hati dari hal-hal yang bisa merusaknya. Dengan memiliki hati yang bersih, kita akan mampu menjalani hidup lebih tenang, penuh syukur, dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki, membersihkan hati dari segala sifat tercela dan mengisi dengan akhlak yang mulia. Semoga dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita. Safari Majelis Dakwah Pengajian Taklim Perwati yang soleha. Alhamdulillah, di tengah kita sudah hadir penceramah yang akan memberikan pencerahan dan pemahaman serta pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana meneladani Rasulullah dalam menjaga kesucian hati. Terima kasih Buya Dr. Kiai Haji Sahid Kutub MA Al-Hafiz yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Perwati untuk membagikan ilmunya kepada kami. Tentunya di sela-sela kesibukan rutin beliau sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta, UIJ, juga tahfiz Al-Quran, dan sebagai penceramah tentunya. Buya, sekali lagi terima kasih. Umi dan Buya yang hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya pada kesempatan yang singkat ini. Terima kasih kepada Buya dan Umi serta undangan yang telah hadir, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya pengajian taklim Perwati pagi ini. Terima kasih kami kepada pengurus dan timnya, wabil khusus kepada Umi-Umi yang bertugas pagi ini dari pimpinan Pusat Cabang Perwati Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ibu Sulasmiwati Aspar. Semoga Allah SWT memberkahi dan meredai perjuangan kita
dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekilafan dari saya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati, Umi Haja Dr. Anda Asdirwati Ali MM. Umi Buya yang kami hormati, selanjutnya kita akan foto bersama. Silakan Umi Selvi Yalmi SH, dan kami ingatkan kepada Buya Umi untuk mengisi link kehadiran. Ya, karena sebentar lagi juga di ujung-ujung acara akan ada door prize oleh-oleh dari pengurus. Ya, silakan Umi Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Umi dan Buya Majelis Taklim Perwati. Saat ini kita memasuki foto bersama. Mohon kepada Buya Umi Majelis Taklim untuk mengaktifkan kameranya. Di sini ada beberapa slide pada layar tab saya. Mohon untuk aktif, dan kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadiah. Karena saat ini masih 24 yang mengisi daftar hadiah. Diharapkan kepada Umi dan Buya sekalian untuk mengisi link kehadiran, mengingat peserta saat ini 42, artinya masih banyak kekurangan. Baik, kita memasuki foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Link pertama, link kedua, 3, 2, 1. Link ketiga, 3, 2, 1. Oke, link keempat. Di sini ada 6 link. Mohon untuk standby. 2 lagi. 3, 2, 1. Link kelima. 3, 2, 1. Dan link terakhir. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Selvi. Iya, Buya Umi yang kami muliakan, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dengan tema Rasulullah, teladan dalam menjaga kesucian hati, oleh penceramah kita yang sudah hadir dari awal. Sedikit kita mengenal lebih jauh penceramah kita, Kiai Haji Dr. Sayyid Qutub MA Al-Hafiz. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1985. Ya, beliau yang selama ini kita menyaksikan atau mengenal sering mengisi atau sebagai dai Damai Indonesiaku di TV One, lalu beliau juga sebagai Ketua Dewan Kota Wilayah Administrasi Jakarta Selatan. Lalu beliau sudah menulis buku dengan judul Damai dan Indah di bawah naungan Al-Quran. Lalu beliau adalah anak ke-18 dari 18 bersaudara. Ya, penceramah kita adalah dai nasional berstandarisasi Majelis Ulama Indonesia. Lagi Zoom meeting. Lagi Zoom meeting bentar. Hadirin, saya akan menyampaikan penghargaan yang telah beliau terima, yaitu wisudawan Dr. Hafiz Al-Quran 30 juz, lalu wisudawan doktor termuda di usia 28 tahun. Lalu adapun pendidikan beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz saat di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Beliau menyelesaikan S1-nya di 2 perguruan tinggi dengan fakultas yang berbeda, lalu menyelesaikan S2 di 3 perguruan tinggi, tentu dengan fakultas yang berbeda, lalu
S3-nya di 2 perguruan tinggi dan mendapat predikat cum laude. Baik di negeri maupun di swasta. Lalu aktivitas lainnya banyak sekali serentetan yang antara lain sebagai dosen pasca sarjana di Universitas Islam Jakarta. Kita saksikan bersama-sama, kita mengikuti selama 25 menit dan selanjutnya akan ada tanya jawab. Disilakan dengan hormat kepada Kiai Haji Dr. Said Kutub MA Al-Hafiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab. Cakep. Jangan lupa beli peci. Cakep. Kalau salam saya belum dijawab, saya ulang 2 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan Umi Dr. Anda Hajah Asdiwarti Ali MM, Ketua Umum PP Perwati. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya, dibahagiakan dunia akhirat. Amin. Dan yang sama-sama kita muliakan, hormati pengantar acara kita tadi, Umi Dr. Anda Asneli Dewita Ali, dan juga pembawa acara kita MC kondang ya, Ibunda Umi Hajah Sulasmiwati Aspar. Mudah-mudahan Bu Lasmi sehat selalu, diberikan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan juga para Buya dan Umi ya, Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah atau Perwati yang di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita, kajian kita, pengajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Tidaklah berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca Al-Qur'an, mereka mentadaburi Al-Qur'an, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka, para malaikat bersama mereka, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu
wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Ya, itulah nama-nama ikan ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjutkan Ibu. Lanjut ya. Baik. Lanjut Lanjut, ya. lanjut. Insya Allah kita sampai jam 12 siang nih ya, Ibu-ibu. Siap, siap. Are you ready? Ya. Ready. Ya, jawabnya siap. Are you ready? Siap. Siap. Jadi silahkan ibu-ibu sampai jam 12. Umi-umi saya izin pamit ya. Baik. Umi-umi dan Buya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan penuh dengan keberkahan, bulan di mana lahirnya, hijrahnya, wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam Al-Quran ada 5 di dalam surat dan ayat yang berbeda. Karena Muhammad terdiri dari 5 huruf. Kalau dalam bahasa Arab ada tasdidnya. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Tersebar di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Fat, Muhammad, dan As-Saff. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat nama baginda Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa-apa yang sudah diangkat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menurunkan derajat Nabi. Apa-apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Apa-apa yang dilarang Allah sama dengan yang dilarang Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema kita dijadikan teladan dalam kesucian hati dan berbagai hal ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dijadikan teladan dunia akhirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Ya. Kemudian sahabat bertanya kepada istri Rasulullah SAW bagaimana akhlak Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Agar kita mengetahui kedahsyatan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, maka kita pelajari Al-Quran. Itulah Rasulullah SAW. Semakin kita gali kepribadian Nabi, semakin jauh dengan kita. Ya, walaupun ada yang menyampaikan kita dengan Nabi bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit minum. Nah, bedanya sedikit ya. Jadi kalau dalam kajian seperti ini ada 3 karakter nih ya. Ada yang mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada juga yang mendengar, kannya hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mantul, mantap betul ya. Ada juga yang ketiga terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur ya. Bangun-bangun cepet sekali Buya ceramahnya ya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah ya. Bangun-bangun masuk surga lagi ya. Umi-umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan Rasulullah SAW teladan untuk kita semua dunia dan akhirat. Imamul mursalin khataman nabiyyin. Nah, Nabi berdoa saat kita di pagi hari, maka berkahlah kita di pagi hari ini kalau kita isi dengan kajian dan sebagainya. Allahumma barik li ummati fi bukuri ummati. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kami
umat kami di pagi hari. Maka pagi hari perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, aktivitas ibadah dan sebagainya supaya kita diberkahi. Kenapa? Saat pagi hari itulah kita didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sering silaturahim model semacam ini se-Indonesia, insya Allah rezekinya banyak barokah. Ya, Amin. ikutin Bu doanya nih. Amin. Allahumma. Humma. Ya dalam hati Allahumma. juga boleh, nggak ada suaranya juga boleh ya. Ya. Ikutin aja nih. Allahumma Allahumma barik lana Barik lana. bima rozaqtana bima Bima razaqtana razaqtana. qina adzaban nar. Kalau mau tidur lagi azaban Doa doa makan ya. Ya, bukan itu ya. Ini doanya serius nih Bu. Allahumma Allahumma inni inni a'udzubika a'udzubika minal khubusi minal minal wal khubuthi. khaba'is. Ini mau kemana kita? Ini doa apa Umi ya? Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa keluar ya. Baik kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Ini doa nih Bu. Insya Allah kalau kita baca doa ini, rezeki kita banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Kalau Ketahuan dibayar. yang aminnya kenceng, utangnya banyak ya. Kalau dibayar. Ya. Allahumma, coba Bu, Allahumma. paksain bayar utang ya. Jadi utang itu jangan dipikirin Bu, tapi Dibayarin. Nah ini asli doanya dari Nabi. Insya Allah kalau kita baca doa ini, rezeki kita banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Allahumma Allahumma ikfina ikfina bihalalika an bihalalika haramika wa aghnina wa aqnina ta'atika ta'atika an maksiatika an wa maksiatika bifadlika wa bifadlika amman siwak. aman syiwak. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Mudah-mudahan rabbal yang hadir rezekinya banyak barokah. Amin. Ini saya boleh nanya gak nih? Yang jawab boleh atau pakai isyarat juga boleh. Kita punya masalah gak? Umi-umi ini punya masalah gak? Punya. Ya gak usah dijawab, udah kelihatan ya. Jadi kita semua punya masalah. Palingan umi-umi masalahnya cuma satu. Nih masalahnya nih. Ini apa nih Umi? duit. Jari. Jari ya. Oh, Duit jari. bukan segalanya. Segalanya butuh duit. Pakai duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang mati. Nggak apa-apa Mati. suaminya jelek. Yang penting punya duit. Ya. Duit. Nggak apa-apa suaminya hitam. Yang penting punya duit. Duit. Nggak apa-apa Duit. suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin duit. Duit. Yang Duit. menyebabkan suami cepat mati karena duit. Udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari duit. Masya Allah ya. Umi-umi doain buyanya, suaminya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah dengan silaturahim kata Nabi, karena Nabi teladan kita, Pak, apa mana kita absenin rezeki gue kita pakai banyak ini nih tadi. barokah. Yang kedua kata Nabi, orang yang sering silaturahim, insya Allah umurnya panjang. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum may yajuju zalik. Kisaran umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu gak banyak. Ada di sini yang usianya 60, ada di sini yang usianya 70. Ya, gak usah angkat tangan, gak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan ya. Nafasnya Senin Kemis ya. Jadi namanya umur nggak ada yang tahu ya. Bisa jadi ibu-ibu umi-umi duluan, saya belakangan ya, atau kebalikannya, saya belakangan umi-umi duluan ya. Atau yang muda jangan kepedean, saya bisa jadi saya duluan takziah ke rumah umi-umi ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin ya robbal alamin. Baik.
Umi dan Buya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, suatu ketika ya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar ya. Kemudian beliau mengungkapkan 3 hal. Yang pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Kemudian sahabat Nabi bertanya, mengapa Nabi mengucapkan itu? Ya, ternyata kata baginda Nabi, Ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku seraya berdoa. Tidak ada doa yang paling mustajab, yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang didoakan oleh malaikat Jibril lalu diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kenapa Nabi mengucapkan amin? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam mendoakan celakalah, rugilah, siallah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, celakalah, rugilah, siallah orang yang didatangkan kedua orang tuanya di muka bumi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alias durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga adalah celakalah, rugilah, siallah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang merugi saat disebut nama Nabi dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat. Salawat artinya keselamatan, rahmat, ampunan, petunjuk kepada hambanya. Setidaknya ada 3 di dalam Quran. Pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, wabasyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang beriman saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sabar. Jadi orang yang sabar itu diberikan rahmat, ampunan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian yang kedua, siapa yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian yang ketiga, siapakah mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah mereka yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, zakat, puasa, haji kepada hambanya, tapi Allah melakukannya enggak? Allah puasa enggak? Allah zakat enggak? Allah haji enggak? Ya, dan sebagainya. Allah tidak melakukan itu semua karena kita beribadah untuk Allah. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tapi giliran perintah untuk bersalawat kepada Nabi, Allah dan para malaikatnya lebih dahulu memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi pentingnya bersolawat agar kita mendapatkan syafaatul uzmah. Syafaatul uzmah adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah 2 di antara banyak. Yang pertama adalah dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW, niscaya kalian dicintai dan diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbanyak salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima.
Suatu ketika Nabi Wasallam bersama para sahabatnya, lalu seraya mengatakan, siapakah yang paling kuat imannya? Sahabat menjawab, merekalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, malaikat itu taat kepada Allah wajar karena mereka mengetahui kedahsyatan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diciptakan untuk taat, menjauhi maksiat dan dosa, diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak maksiat, senantiasa taat. Wajar mereka kuat imannya. Kemudian siapakah yang kuat imannya? Mereka menjawab, para sahabat adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu kuat imannya karena wajar mereka senantiasa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat diuji dia sabar, di saat diberikan nikmat dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Para sahabat. Para sahabat itu imannya kuat karena hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa memberikan kabar gembira dengan surganya. Para sahabat bahagia. Nabi bisa memberikan peringatan dengan nerakanya. Maka mereka sangat takut. Wajar imannya kuat. Lalu siapakah itu? Iman yang kuat adalah mereka yang tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maha kuasanya yang luar biasa, kemudian tidak hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang aku rindukan kepada Nabi. Nah, mudah-mudahan yang dimaksudkan Nabi, yang dirindukan Nabi adalah kita semua yang hadir di sini. Kita tidak melihat Allah, kita tidak hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tapi kita taat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Buya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagaimana di dalam Al-Quran ya, Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada kita dua. Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku wasiatkan kepada kalian dua hal. Mana kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat. Anda tidak akan celaka, Anda tidak akan sesat selama-lamanya kalau megang Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari, Muslim, Kitab Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita, ya. Panduan hidup kita sebagai langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, karena memang kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka peta hidup kita agar selamat dunia akhirat lihat Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surah As-Saffat, ya kaitannya dengan hati, Allah berfirman dalam ayat 84, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang sudah mereka, Muhajir dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Begitu juga di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketua umum kita menyampaikan tadi, "Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Ingatlah bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Daging tersebut adalah hati, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat muka kita, wajah kita, harta kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat adalah hati dan amal kita. Jadi Bapak Ibu, ya Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dunia akhirat, hubungan kita kepada Allah harus bagus.
Yang kedua, akhlak kita harus mulia sesama manusia. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi ada 3 nih. Singkat saja waktu kita udah mepet nih ya. Yang pertama adalah bahwa di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Allah memberikan potensi 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kebaikan dan keburukan. Ada ketakwaan, ada kefasikan. Manusia kalau mengikuti hawa nafsunya, dia lebih daripada binatang. Bahkan kalau boleh saya sampaikan lebih daripada setan. Setan pernah bunuh saudaranya gak? Bunuh orang tuanya gak? Adiknya dan sebagainya. Gak pernah kita dengar kan? Manusia pernah gak membunuh anaknya, orang tuanya? Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia lebih rusak daripada binatang, lebih rusak daripada setan kalau mengikuti hawa nafsunya. Seperti Zionis Israel yang membantai saudara kita di Palestina lebih dari 40.000 orang. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi kalau dia menahan hawa nafsunya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keinginan nafsunya ada tapi selalu kalah dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ada 3 dalam Quran. Ada namanya nafsu ammarah yang mengikuti hawa nafsunya itu dengan kejahatan. Kalau nggak maksiat, nggak enak, nggak bunuh orang, nggak zalimin orang, nggak melakukan dosa, dia gelisah. Dia akan su'ul khatimah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi dalam surat Yusuf. Kemudian yang kedua namanya nafsu al-lawwamah. Nafsu yang menyesali. Setelah dia melakukan dosa, dia nyesal. Imannya naik kadang turun. Maksiat kalau dia lagi turun, naik kalau imannya lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah nafsu al-mutmainnah. Tadi dalam soal qiyamah, kemudian dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nafsu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri, kemudian melakukan banyak amal, menjauhi maksiat dan dosa, ujung-ujungnya dia husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bagian daripada itu. Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita jaga adalah hawa nafsu kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, surga untuk dia. Jadi begitu juga di dalam surat Thaha ya ayat 74, 75, 76. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam ya. Siapa yang datang kepada Tuhannya dengan memikul dosa, maksiat, kezaliman, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La yamutu fiha wa la yahya, dia gak hidup, dia gak mati, disiksa. Wa may ya'tihi rabbahu, barang siapa yang datang kepada Tuhannya mu'minan, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dia beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya yang sangat tinggi. Ya. Jannatu adnin tajri min tahtiha an-naru khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Merekalah itu yang mensucikan hatinya dari berbuat maksiat dan dosa. Dirinya tidak melakukan dosa dan juga tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Menjaga hati, menjaga diri. Jadi hawa nafsu kita jaga. Bagaimana menjaga, mengendalikan hawa nafsu kita? Dengan menjaga sholat 5 waktu, dengan menjaga sholat malam, dengan puasa Ramadan dan puasa sunnah, itu akan menjaga hawa nafsu kita. Itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi dan di dalam Al-Quran, agar kita terjaga hawa nafsu kita. Yang kedua, siapa lagi yang menggoda kita adalah setan. Waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kita, setiap aliran darah kita, depan, kanan, belakang, senantiasa digoda oleh setan. Orang yang sebentar saja tidak ingat Allah, maka setannya menjadi wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sebentar saja tidak ingat Allah, setan sundel bolong kerong bolong menjadi temannya ya. Maka dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Pagi dan petang, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sebentar tidak ingat Allah, berpaling dari Allah, maka hidupnya susah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Keluarga sakinah, penuh dengan ketenangan.
Kemudian yang kedua adalah keluarga itu membawa mawaddah, dia cinta. Yang ketiga, keluarga itu membawa kepada saling memaafkan, namanya rahmah. Kenapa kita gelisah? Karena banyak dosa. Kenapa kita gelisah? Kita nggak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini namanya penyakit hati, umi-umi ya. Susah ngelihat orang senang, senang lihat orang susah. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli mobil, kita yang jantungan. Betul nggak, umi-umi ya? Padahal rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita nggak bakal ketuker ya. Yang kita khawatirkan adalah kehidupan di akhirat, iman kita nggak jelas. Masuk surga atau enggak. Jadi masalah rezeki sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang ketuker di antara kita. Maka jagalah hati kita. Dan kita nggak boleh iri kecuali dua doang. La hasada illa fitnatain. Tidak ada iri kecuali dua. Gibtoh dalam Islam. Ya. Pertama adalah rajulun atahullahu malan. Orang yang diberikan harta kemudian menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita iri. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahu al-hikmah. Seorang yang diberikan ilmu oleh Allah, Quran dan hadis kepada dirinya, kemudian dia mengamalkan siang dan malam, boleh kita iri kepada dia. Selebihnya yang lain nggak boleh iri. Maka jaga hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari bisikan setan dengan banyak-banyak zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku ingat kalian. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Kemudian yang ketiga adalah bisikan manusia. Minal jinnati wan nas ya. Jadi teman-teman yang akrab di dunia nanti di akhirat belum tentu ketemu, bahkan menjadi musuh, kecuali teman-teman yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman yang di dunia dia akan ribut, berantem di akhirat kecuali teman yang taat kepada Allah. Ya Allah, gara-gara si fulanah, si umi ini saya datang ke kajian, saya mendatangkan silaturahim, saya rajin dari ibadah dan sebagainya, maka apa yang terjadi, Ibu? Selamatkan dia, walaupun di neraka dipindahkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman kita ini bisa memberikan syafaat kepada kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu enggak, Bu Lasmi? Silakan. Masih Ya. ada? Silakan Bu ya. Baik. Nih, dikasih tahu aja ya kalau udah habis ya. Siap. Jadi Umi dan Buya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita menjadikan Rasul sebagai teladan, berarti apa yang disampaikan oleh Nabi ini luar biasa. Ya, salah satu pesan Nabi Muhammad SAW kepada para wanita adalah apa? Ya, yang pertama adalah siapakah wanita yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan siapa yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka? Ya, coba saya tanya nih umi-umi di sini, siapa yang mau masuk surga? Semua Saya. mau masuk. Siapa yang mau duluan? Ya, tuh nggak ada yang mau duluan ya. Ya jadi kata baginda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi masuk surga kecuali yang nggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang mau masuk surga. Tapi mereka yang nggak mau, mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat siapa yang paling banyak masuk ke dalam neraka. Siapa kira-kira Umi? Ya, yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah para wanita. Kenapa jumlahnya lebih banyak? Ya iyalah ya. Karena mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maka umi-umi di sini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada suaminya. Kemudian kalau wanita ingin masuk surga itu gampang. Ya, itu gampang umi-umi. Syaratnya cuma satu, ikhlas. Apa namanya? Ikhlas. Suaminya nikah lagi. Nggak bercanda, Bu, bercanda ya, bercanda. Nanti saya ngedundang lagi ya. Jadi syaratnya yang pertama adalah jaga salat 5 waktu. Ini wajib apa sunnah? Wajib. Kalau kita wanita ingin masuk surga,
Yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah jaga puasa Ramadan. Jaga puasa Ramadan. Jaga puasa Ramadan ini wajib apa sunnah? Wajib. Ini dua-duanya wajib. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri, aurat dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah taat kepada suami. Yang keempat adalah taat kepada suami. Kira-kira Umi taat kepada Buya gampang apa susah? Susah apa gampang? Gampang-gampang susah, susah atau gampang ya? Kalau kita melakukan 4 hal ini, maka kata Nabi silakan pilih di antara pintu surga yang Allah sediakan. Ada 8 pintu. Pintu sodako, pintu ini, silakan kita pilih. Kalau kita bisa melakukan 4 hal ini ya, maka jagalah yang wajib ini 4, insya Allah Umi akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan prestasi yang paling tinggi, bukan sekedar wanita karir di dunia ya, hebat prestasinya dan sebagainya, namun yang paling tinggi prestasi bagi seorang wanita adalah diridhoi oleh suaminya. Umi kalau diridhoi oleh suaminya, insya Allah gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kepada Fatimah. Fatimah itu anaknya. Wahai Fatimah, belajarlah kamu akhlak kepada Muti'ah. Ada tetangganya namanya Muti'ah. Dia memiliki akhlak yang mulia, luar biasa. Kemudian dia calon penghuni surga. Amalan apa yang biasa dilakukan? 1, dia melakukan selalu taat mendengarkan wasiat suaminya. Suaminya mengatakan siapapun laki-laki tidak ada yang boleh masuk ke rumah saya. Nah, jadi laki-laki mau yang besar, mau yang anak-anak, mau yang kecil dilarang masuk ke dalam rumahnya Muti'ah karena wasiat dari suaminya. Diingat tuh, wasiat pesan suaminya. Kemudian yang kedua, saat dia masuk ke dalam, Muti'ah melihat 3 hal. Yang pertama ada handuk, yang kedua ada alat pecut, kemudian yang ketiga adalah ada gunting. Coba dijelaskan, gunting batu kertas, bukan ya, yang tadi yang 3. Handuk ini adalah apa? Saat suaminya keluar rumah, mencari nafkah, menuntut ilmu, pulang dalam kondisi letih, berkeringat dan sebagainya, istri yang selalu mengusapnya, ya, membersihkannya. Masih ada nggak zaman sekarang seperti itu? Kemudian yang kedua, istrinya selalu memberikan masakan yang paling enak, ya, paling enak dan sebagainya. Kalau sekiranya tidak enak, silakan Anda memecut saya. Saya ridho dunia akhirat. Ini luar biasa. Berarti nggak mesti bahannya bagus, mengelola masakannya yang enak. Nah, kemudian yang ketiga, jikalau ada perkataan saya yang menyinggung perasaan suaminya, silakan Anda gunting lisan saya. Ini luar biasa. Jadi ibu tuh puncaknya surga, puncaknya kebaikan, puncaknya mudah melangkah ke surga adalah diridhoi oleh suami. Kalau ibu udah diridhoi oleh suami, udah pasti insya Allah dimudahkan masuk ke dalam surga. Bagi buya-buya, bagi saya dan sebagainya, ridho saya ada di orang tua. Kalau orang tua saya ridho, insya Allah anak-anaknya akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ada yang nanya ya, Umi, ya. Bisa langsung dijawab nih. Ada yang bertanya, saya langsung jawab aja ya. Iya, silahkan. Baik, nanti juga yang kalau mau langsung live nanya juga boleh sambilan ya. Iya. Nah, sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu begini. Jadi ada kisahnya juga, itu kehebatannya Muti'ah, menjaga dirinya, suaminya dan sebagainya. Yang kedua adalah si Fatimah, istri anak Nabi Muhammad SAW. Kata beliau itu sebaik-baik wanita adalah yang jarang terlihat di depan laki-laki. Ini mulia menjaga dirinya. Dan yang kedua adalah mereka yang gak mudah melihat laki-laki. Ini terjaga nih wanita soleha dulu ya. Fatimah ini luar biasa. Kemudian laki-laki atau suami itu cemburuan. Umi-umi ini ya. Cemburuan yang baik karena suaminya tidak rela dengan orang lain dan sebagainya.
Nah, saking luar biasanya Ali bin Abi Thalib menjaga istrinya pada saat beliau berjalan bersama, wahai Fatimah, itu kan malam-malam hari dia bawa obor, matikan obor kamu. Ya, kalau kita tuh matikan lampu kamu supaya tidak ada laki-laki manapun yang melihat bayanganmu. Bayangkan coba, bayangannya aja nggak boleh terlihat, Bu. Ini saking menjaganya istimewanya wanita dulu tuh, Bu ya. Kalau sekarang kita di TikTok nih gampang, Bu ya. Macam-macam goyang nih. Ada goyang apa namanya ngebor, ngecor, ngaspal, nyemen, masya Allah ya. Jadi kita yang terbaik adalah buat suami kita ya. Umi-umi buat suami kita yang terbaik. Siapakah wanita yang baik itu? Kata Nabi, ayun nisa khairun. Ini pesan Nabi lagi kan, Nabi sebagai teladan kita kan. Hubungan kepada Allahnya kita baik, hubungan kepada manusianya juga harus baik. Nggak ada dia hubungan kepada Allah baik, kepada manusianya jelek. Berarti tidak ada yang salah nih. Jadi kata Nabi, tasurruhu idza nadhara. Kalau kalian melihat menyenangkan hatinya. Suami Umi gimana? Senang nggak dengan itu? Kalau kita dandan biasanya mau pergi atau enggak? Ya kan? Nah, kalau dibilang Umi mau kemana dandan? Saya mau di rumah, baru itu istimewa. Jadi kita dandan terbaik adalah buat suami. Kalau keluar dandan 3,5 jam ya. Kemudian minyak wanginya 10 meter aja masih kecium. Tapi kalau di rumah nih pakai daster bolong, ya robek, ya salon pas, ya kemudian remason, kemudian juga ada apa namanya penitinya saat dipeluk ketusuk tuh suaminya tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini harus dijaga nih ya. Jadi mulianya kita tuh buat suami. Watuti uhu ida amaro. Kalau disuruh dia mau. Kapan dan di mana saja taat, Bu. Kecuali maksiat dan dosa. Kemudian wala tukhalifuhu. Jangan menyelisih suami yang menyebabkan suaminya akan marah. Jaga lisannya dan sebagainya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, tingkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Salat, puasa, haji yang tadi kan itu harus diperbaiki. Apalagi usia 40, 60 dan sebagainya harus totalitas semakin taat kepada Allah, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Jauhi maksiat dan dosa. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Rame-rame, sendirian, kelihatan, nggak kelihatan, tetap taat kepada Allah. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dengan kebaikan kita, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kepada Allahnya bagus dan berakhlaklah kalian dengan manusia dengan akhlak yang istimewa. Ya, Nabi Muhammad SAW akhlaknya mulia. Di antara salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi adalah kebiasaannya menyuapi kakek Yahudi yang sudah tua. Matanya buta, disuapi dengan lemah lembut, kadang dipapah dulu, ya, walaupun matanya buta disuapi oleh Nabi. Dan orang ini, kakek tua Yahudi ini tidak tahu selama ini yang menyuapi adalah Nabi. Yang dilontarkan keluar dari mulut lisannya orang Yahudi ini menghina Nabi, membuli Nabi, menjelekkan Nabi. Bisa nggak kita melakukan itu? Ada nggak orang yang kita kasih makan, kasih minum, dia menghina kita, menjeleki kita, membuli kita? Nah, kalau kita minimal kita kasih kopi buat dia itu orang. Apa? Kopi sianida ya. Mudah-mudahan dia tenang di sisinya. Itulah bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW, akhlaknya sangat mulia. Jangankan dengan umatnya, dengan sahabatnya, musuhnya pun Nabi menghormatinya. Nabi tidak pernah membentak, maki-maki, merendahkan budaknya. Ini budaknya aja, pembantunya aja nggak pernah dimarahin oleh Nabi. Nabi tidak pernah memukul siapapun kecuali saat beliau jihad. Bayangkan coba ya. Akhlaknya sungguh mulia. Kepada Allahnya bagus, kepada manusia, dan tidak ada dendam dalam pribadinya dia. Dan senantiasa menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, perbuatannya, dan sungguh istimewa. Begitu ya, umi-umi, mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit saya jawab, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, saat ini melihat tingkah dan sifat para pemimpin kita,
yang tidak memberi contoh yang baik sehingga kita jadi sering menggibahi mereka. Saya pernah dengar untuk meminta maaf bila kita tidak mungkin bertemu langsung, kita bisa dengan bersedekah dengan niat pahala untuk orang atau pemimpin yang kita gibahi tersebut. Baik, ini dari Bu Ernalis. Jadi tugas kita, ini yang mau bertanya silakan aja ya, kalau masih ada waktu. Yang pertama, tugas kita di dunia ini adalah ibadah. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mencari nafkah, menuntut ilmu, berkeluarga dan sebagainya itu bernilai ibadah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala. Yang kedua, tugas kita di muka bumi adalah sebagai pemimpin. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan seterusnya. Intinya kita dijadikan pemimpin di muka bumi. Pemimpin adalah misalnya kita presiden dan dia bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, aku bilang, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpin. Pemimpin kepada warganya, rakyatnya. Kemudian suami kepada istri dan anak-anaknya, tanggung jawab dunia akhirat. Kemudian pembantunya tanggung jawab kepada tuannya atas apa yang sudah diamanahkan. Semuanya tanggung jawab. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau misalnya public figure atau pemimpin itu, kenapa kita bicarakan mereka itu bukan personal. Gibah menuduh orang itu salah, menuduh orang itu benar namanya gibah. Ngomongin kejelekan orang itu namanya gibah. Ini biasa dilakukan oleh bapak-bapak, ya kan? Kalau ibu-ibu solehah semua di sini, masya Allah ya. Beda sama ibu-ibu yang di sana ya. Kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini ya. Alhamdulillah. Ustaz, saya dari pagi sampai maghrib nggak ngomongin orang, alhamdulillah. Tidak seperti tetangga sebelah ya. Nah, ini harus jaga lisannya. Biasanya dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan nonton bola ya. Nah, jadi itu namanya personal, menuduh orang dan itu benar kenyataannya karena kejelekannya pelit macam-macam. Nah, itu namanya gibah. Menuduh orang dan itu salah namanya fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kalau misalnya pejabat publik, kita bukan menggibahi, namanya dia harus transparan atas apa yang sudah dia lakukan. Kita saat menjadi saksi juga menyatakan apa yang sudah kita lihat. Misalnya, fulan ini berbuat baik, berbuat buruk saat kita menjadi saksi. Ya, saksi boleh menyampaikan. Nah, kalau resikonya pemimpin siap untuk dibicarakan, siap untuk dikritik, bicarakan oleh yang lain. Karena dia pejabat publik. Ya kan? Ini kekurangannya di sini, perbaiki. Kalau nggak siap kritik, masukan dan sebagainya, jangan jadi pejabat publik. Anda mampu, silakan ambil amanah itu. Kalau Anda nggak mampu, jangan ambil amanah itu karena berat. Nah, kita minimal dalam keluarga yang tanggung jawab adalah suami kepada istri dan anaknya. Istri bertanggung jawab pada anaknya, pada suaminya dan sebagainya. Kan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keluarga aja berat, apalagi pemimpin. Kalau gubernur di DKI kira-kira 10 jutaan orang dia bertanggung jawab. Apalagi Indonesia itu 270 jutaan lebih tanggung jawab dia. Kalau dia melakukan kezaliman, kalau dia melakukan pengkhianatan, dia tidak adil, dia tidak amanah, makanya berat. Kalau dia sanggup, pahalanya besar. Kalau dia sanggup, dia sangat istimewa gitu. Kira-kira begitu. Jadi tanggung jawabnya besar. Jadi kalau kita udah jadi pemimpin itu harus memberikan teladan kepada yang lain, kepada bawahannya. Dimulai dari yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang. Jadi contoh keteladanan. Jadi ada 3 Bu kewajiban kita Umi ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu wajib. Itu mutlak, jangan tanya lagi. Allah bilang begini kerjain, Allah larang ini tinggalin. Nabi juga gitu. Nah, kita taat kepada orang tua juga sama, wajib. Orang tua bilang begini wajib.
Kemudian juga kepada pemimpin juga wajib, kepada suami juga wajib, sama. Ya, sama-sama. Tapi tidak mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Tapi kepada pemimpin, orang tua, kepada suami, itu tidak mutlak. Lihat dulu apa yang disuruh oleh dia. Kalau disuruh maksiat, kezaliman, dan sebagainya, tidak ada ketaatan, Bu. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada manusia selama dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada taat. Orang tua juga kita gak taatin. Jangan sholat misalnya. Bunuh orang misalnya. Melakukan judi. Ya kita gak taat. Ya. Tapi selama dia kebaikan dia taat. Jadi sesuai dengan ilmu kita, iman kita, sebejat apapun suami kita gak ngaruh dengan diri kita pada Umi semua. Contohnya siapa? Asiyah. Suaminya Fir'aun. Umi suaminya Fir'aun gak? Bukan kan? Dia taat kepada suaminya. Dia masuk surga walaupun suaminya Fir'aun. Tapi giliran untuk menyembah selain pada Allah, dia gak taat. Kalaupun kita memangnya sudah jelek, gak mau berubah, gak mau merebut hidayah Allah, gak mau belajar, apa yang terjadi? Suaminya Nabi pun dia masuk neraka. Suaminya Nabi pun yang sudah dijamin masuk surga, dia masuk neraka. Namanya istrinya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Jadi pemimpin itu siap dia menjadi teladan. Kalau dia menyuruh kepada maksiat dan dosa, enggak kita ikutin. Maksiat. Tapi kalau ada kebaikan, kita ikuti. Dan kita harus sabar dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ibu dari Sumatera Barat sudah terjawab ya, Ibu Ernalis. Oke, masih satu penanya lagi yang bisa menanyakan langsung sama Pak Ustadz. Oke, silakan Umi. Ada yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan satu, Bu Lasmi barusan, Bu ya, izin Bu ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana cara membersihkan hati agar selalu lapang dada, sabar, mudah memaafkan? Terima kasih dari Bu Gus Farni, pimpinan pusat. Iya, Baik, iya. jadi Silakan. disebutkan juga dalam surat Ali Imran. Orang-orang yang disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berarti orang-orang yang masuk surga dia punya sifat. Ciri-ciri penghuni surga itu ada sifatnya, Bu. Banyak di dalam Quran. Ya, dalam soal mukminun juga disebutkan siapa sih orang penghuni surga Firdaus? Alladzina hum fi sholatim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk ya. Kemudian juga mereka yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang amanah, itu masuk dalam surat Al-Mu'minun tentang para pewaris surga. Jadi para pewaris surga di dunia ciri-cirinya kelihatan. Oh, dia sholatnya dijaga. Kemudian waktunya nggak sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ayat 1 sampai 11. Itu dipelajari, dibaca, dipahami ya tentang para pewaris surga. Kemudian dalam ayat yang lain, siapakah mereka yang dimasukkan ke dalam surga yang seluasnya langit dan bumi? Yang disediakan bagi siapa? Orang-orang bertakwa. Dalam ayat yang lain surah Al-Imran, ayat orang-orang yang bertakwa. Oh, orang bertakwa sifatnya yang seperti apa yang dimasukkan ke dalam surga? Nah, Ibu kan nanya tadi tuh. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Mau lapang maupun sempit. Kata Gus Baha gini, jadi kita ini jangan nunggu kaya baru sedekah. Ntar kita pelit, mumpung ada berikan sekarang. Contohnya gini Umi nih ya, kita punya uang 10.000, infak 5.000, banyak atau sedikit? Ya 10.000, infaknya 5.000. Itu kan kalau nilainya dari persenan kan 50%, ya kan? Baik. Itu sedikit dan kita mampu. Saat ibu punya uang 500 juta, mau nggak infakin harta kita setengahnya, 50%-nya, 250 juta? Berat kan? Nah itu namanya manusia. Mumpung kita lagi miskin, bagi dah. Belum tentu saat kita kaya, walaupun sama-sama 50%, nggak mau kita ngasih.
Kira-kira begitu. Nah, dalam Quran disebutkan dalam kondisi susah maupun senang dia berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu kaya dulu, lagi sekarang aja pelit apalagi nanti kaya. Seperti korun nanti. Nauzubillah min dzalik. Mumpung kita ada duit, udah bagi dia Allah. Jangan nunggu besok, kita nggak tahu apa yang terjadi. Gara-gara infak sedekah kita Allah selamatkan kita di alam kubur, dimudahkan masuk ke dalam surga dan sebagainya. Itu ya. Iya, Susah oke. senang dia berbagi di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya ada wal kadzibinal ghaidz. Dia itu menahan marah, ya. Kalau kita dibully orang, dijelekin orang, tahan, ya. Kita tahan, nanti kita balas saat menjelang maghrib, ya kan? Kan kalau lagi puasa gitu, sabar, nanti kita pukul nanti habis maghrib, ya. Jangan, ya. Itu puasa menahan diri kita. Kemudian kalau dibully, jelekan orang, kasih aja bunga beserta pot-potnya kita lemparin ke dia. Jangan juga, ya. Harus sabar, ya. Mampu menahan diri. Ada surga nanti namanya wal kadziminal ghaidz. Ada surga yang dia itu menahan diri dari celaan orang, hinaan orang. Orang yang sabar atas ujian, pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wal kadziminal ghaidz. Ini dicontohkan para nabi dan rasul dan dicontohkan para sahabat. Ini yang mulia, ya. Wal kadhibinal ghaidz wal afina 'anil nas. Bukan sekedar dia menahan diri atas kejelekan orang kepada kita. Jadi gini, Bu. Jadi atasan kita ngomelin kita, itu kita sabar. Kenapa? Kita takut. Ada yang mukul kita lebih gede daripada kita, bukan kita sabar, itu namanya takut. Tapi orang yang di bawah kita itu melakukan hal kesalahan, kita marah nggak? Itu yang dikatakan mampu menahan diri. Misalnya pembantu kita, bawahan kita, supir kita, dan sebagainya misalnya ya. Dia melakukan kesalahan, kita mau marah nih, kita sabar. Itu baru yang kuat namanya. Bukan orang yang di atas kita mau kita takut. Gedean dia, atasan kita, ya kan? Wal kaziminal ghaidz, mampu menahan diri, ini sifat-sifat orang bertakwa. Wal afina 'anil nas, dia memaafkan kesalahan saudaranya. Ada salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, amalannya apa, Bu? Dua. Satu, dia cabut kedengkian dalam dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia memaafkan saudaranya sebelum dia tidur. Wal afina 'anil nas, yang zolimin dia siapapun, dia maafkan. Dan kita minta maaf kalau kita ada salah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan membuka lembaran baru. Batu biru, batu karang, lain dulu, lain sekarang. Udah maafkan kayak kita nggak pernah salah aja. Kemudian berbagilah di jalan Allah. Sabarlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Umi. Oke, alhamdulillah. Sudah terjawab ya. Oke, saya kira itu tadi penanya terakhir. Waktu kita sudah habis. Terima kasih luar biasa Pak Kiai. Dengan tidak terasa kita hampir 45 menit. Yang tadi saya bilang 25 menit, tetapi tidak terasa kita menjadi 45 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kiai, dari kami, terima kasih. Jangan kapok-kapok nanti kalau diundang lagi untuk mengisi acara di pengajian rutin Safari Dakwah Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah. Oke, mau yang mengucapkan terima kasih mungkin Ibu Ketua langsung kepada Pak Kiai, mungkin Saya Terima pantun kasih. dulu, Bu Lasmi, izin saya pantun nih sebelum saya pamit oh iya ya. iya silakan, iya, silakan. silakan. Burung Silakan. sekian Cakep. nempel di kayu. Cakep. Burung sekian, I love you. Ya. I love you Kritik di too. tengah sawah, kritik Umi dijemur di pada atas batu. terpesona. Loh, kok mangap? Terganggu beliau. Ya. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Buya yang saya hormati ya, Buya Dr. Said Al-Qutubi MA. Beliau juga staf pengajar atau dosen di UIJ. Saya juga mahasiswa ampulan di UIJ, Bu ya, tahun 90. Masya Allah ya. Ya, jurusan tarbiyah. Alhamdulillah saya kenal, masih di sana kan di Utan Kayu.
Iya betul, Ya, betul. iya juga beliau saya dengar tadi Dewan Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Saya dulu di Jakarta Selatan Buya, yang bersinergi dengan Dewan Kota. Saya di pemerintahan. Apa Jadi eh, semoga nyambung? tahun ini kepilih lagi, maju kah? Amin, mudah-mudahan. Maju. Ini Maju Bu kah? Lasmi juga mudah-mudahan kepilih, Bu Lasmi. Alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan menjadi acuan atau pedoman yang bisa diamalkan oleh sehari-hari. Barangkali kami nanti juga akan mengundang Buya untuk pengajian berikutnya karena kami ini sebulan sekali nih dengan 27 provinsi. Masya Yang Allah. yang hadir saat ini adalah 14 provinsi cuma. Masya Ada Allah. beberapa provinsi yang biasa hadir, mungkin berhalangan hadir. Semuanya mengucapkan terima kasih kepada Buya pada kesempatan ini. Baik, terima Oke. kasih Buya. Terima kasih Buya juga dari Ibu Lina Al-Azhar. Marketing Pemakaman Syariah Al-Azhar juga menyampaikan terima kasih hadir pada hari ini rupanya. Oke, baik, Iya. terima kasih. Mudah-mudahan Terima kita kan juga merencanakan untuk tajwid membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, barangkali Al-Hafiz Buya Siap, Dr. Said siap Qutub Umi, insya juga Allah. bisa membimbing kami. Siap, Gitu. insya Allah. Iya, iya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, salam buat keluarga. Ya, Ya, saya izin ya Assalamualaikum. semua ya. Ya, Umi, baik, mohon ya. izin, mohon maaf lahir batin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Buya ilmunya. Barakallahu fikum. Amin, amin. Silakan dilanjut Bu Lasmi. Ya. Banyak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Betul, tidak terasa 45 menit. Saya bilang 25 menit. Alhamdulillah. Ya, teman kantor. Buya dan Umi yang saya banggakan, selanjutnya kita tidak henti-hentinya memohonkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Umi Entin Supriyatini. Disilakan. Mana Mbak Entin? Belum dibuka Bu Lasmi. Tinnya, Bu Tinnya. Entin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita diijabah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu bagi li zalali wajhika karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikul mulki tutil mulka tasya antiluka. Qulillahumma malikul mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'ayyu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'lijul laila fin nahari wa tu'lijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairil hisab. Allahumma inna hada iqbalu naharika wa idbanaru lailika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'wati wa tawahadat ala nusjati sari'ati. Bawasiki Allahumma rabitataha wadim waddaha wahdiha subulaha wa laha binurika alladhi la yakhfu wa syurah suduraha bi paidil imani bi wa jami'it tawakkuli alaih wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadatik bi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, kabulkan doa kami agar persatuan wanita tarbiyah Islamiyah yang dipimpin oleh Ketua Umum UMI Dr. Anda Hajat Asdirwati Ali MM berjalan dengan lancar, sukses jaya, semakin maju, bertambah siar sampai seluruh Indonesia. UMI diberikan sehat, selamat, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah sebagai tauladan dalam menjaga kesucian hati. Ya Allah, kami yakin pasti Allah mengijabah doa kita semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aghfirni bihalalika an haramika waghnini bifadlika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Umi Entin Supriyatini. Buya Umi yang kami banggakan, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Umi Selvi Yalni untuk door prize. Silahkan. Ya, mudah-mudahan siapakah yang beruntung pagi ini. Silahkan Umi Selvi. Iya Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu. Saat ini kita memasuki sesi door prize. Saya lupa. Yang door prize hari ini disponsori oleh Ibu oleh Ibu pimpinan pusat. oleh Ibu Indah Lisati. Oh, Ibu Indah. Terima kasih kepada Bu Indah. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatan untuk semua keluarga. Sebentar Ibu share screen. Butuh beberapa sebentar. Bisa dilihat di layar komputer Ibu, layar Zoom. Belum. Ibu sudah bisa di share screen-nya, sudah kelihatan atau belum, Bu? Belum. Belum, Mbak. Mohon ini karena mohon dimaklumi sinyal tidak ada. Terus sebentar. Ini sudah kelihatan atau belum, Bu?
Belum. Masih muter. Baru mau start service di dalam screen kami. Baru mau start share screen belum. Oh, belum kelihatan. Sebentar Belum saya kelihatan. ulang lagi. Coba diulang kembali. Diulang kembali. Ini sudah kelihatan atau belum? Belum. Sinyal selfie barangkali ini masalah ya. Iya, Ibu, sebentar ya, Ibu. Belum kelihatan? Di luar kotak kah? Tadi saya kelompat terus soalnya. Oke, ini sepertinya sudah kelihatan. Sudah bisa Ini kelihatan udah. atau belum, Bu? Belum. Oke, Bu Rina. Kalau selfie sinyalnya kurang bagus, model yang kedua. Selfie, baik. Sepertinya Selfie ada kendala untuk share screen. Di stop share aja dulu, Vi. Selfie di stop share. Barangkali kita gunakan, nggak bisa kita lihat selfie karena sinyal selfie barangkali sedang di luar kota. Kita ambil saja pilihan berikutnya. Akan ada 3 yang mendapatkan hari ini itu ada. Oh, ini sudah. Oke. Sudah, Vi. Sudah. Tapi tidak Oh, terbaca. sudah kelihatan ya, Bu? Sudah kelihatan. Tidak ada. Oke. Ya, baik. Kita Tapi putar kurang sebenarnya dari tadi terbaca. sudah kebuka. Mungkin karena sinyal ya, Ibu. Mohon maaf. Ya, silahkan. Oke, baik. Kita putar 3, 2, 1. Di sini kelihatan atau tidak, Ibu, perputarannya? Perputarannya tak lambat. terlalu kelihatan, namanya juga tidak terbaca. Namanya tidak Sudah terbaca. ada. Hmm. Kami mengikuti selfie saja kalau begitu. Siapa namanya di sana? Oke, di sini yang terpilih adalah Ibu Juwaria. Ibu Juwaria, apakah masih di link Zoom meeting? Bu Juwaria, adakah Bu Juwaria? Kemarin baru dapat. Bu Juwaria, dari mana nih? Rezeki. Bu Juwaria, masih di room meeting kah? Nggak ada kayaknya, Bu. Udah live, Bu. Udah live dulu, Bu Selfie. Oke, baik, kita lanjutkan kepada... Oke, kita skip. 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Hartati. Apakah masih ada Ibu Hartati di link Zoom meeting? Tati Banten. Banten. Iya, Tati Banten. Ada. Masih ada? Ada. Oke. Tati Banten. Kita lanjut. Ada. Alhamdulillah. Iya, lanjut. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Lia Haksorini Ramalia. Ibu Lia, bagaimana Ibu Lia? Apakah Ibu Lia masih Sudah ada keluar, di link Zoom meeting? sudah keluar. Oh, Lia tadi izin karena beliau ada Kerja. Oke, baik. Ada Kita lanjut pembukaan pada skip. kita skip. Oke, selanjutnya kepada spin wheel-nya 3, 2, 1. Ya hilang. Selamat kepada Ibu Nuraini Ahmad. Ibu Ahmad, apakah masih ada di link Zoom meeting? Ada. Ada Bu Nuraini. Bina. Ya, barangkali Ibu untuk yang Nuraini lain saja, Ahmad, Bu. apakah masih? Ya, saya ada. Ya. Barangkali untuk yang lain saja.
Makasih. Oh, diputar lagi. Oke, Terima baik. kasih. Ya. Oke. Bentar lagi. Spin wheel-nya 3, 1. Selamat ke Ibu Siti Zahra. Ibu Siti Zahra, apakah masih di link Zoom itu? Ada, Ibu Bu. Siti Zahra. Ada. Ya. Ya, terima kasih, Ibu Bu. Siti Ada. Zahra mana, Ibu? Iya, Ibu dari mana, Ibu? dari Majelis Ta'lim Sautul Qalbi, Bu, Jakarta. Oh, Jakarta Timur. Selamat Ibu Zahra. Iya, terima kasih, Bu. Sudah dua Alhamdulillah. pemenang pagi hari. Sama-sama Ibu, dengan senang hati. Putar untuk spin wheel yang ketiga. 3, 2, 1. Ibu, selamat kepada Ibu Erna Maskana. Ibu Erna dari Jawa Tengah, apakah masih di link Zoom meeting? Bu Erna. Selamat kepada Ibu Erna Maskana. Apakah Ibu Erna masih di link Zoom meeting? Bu Erna. Udah nggak ada kayaknya. Coba saya. Oh, ada nih, ada Bu Erna. Ada, masih ada. Masih ada. Oke, baik. Pemenang ketiganya yaitu Ibu Erna Maskana. Ada, Maskana masih ada. Masih ada. Untuk Tapi, pemenang, siap. Ada. Untuk pemenang door prize kali ini ada 3 yang beruntung dan akan langsung kepada nomor Umi sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas kendalanya karena memang lagi di luar, Ibu. Dia lagi di pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Selfie. Iya. Ya. Oke, Buya Umi yang saya banggakan selesai sudah safari dakwah kita pagi ini yang sebagai penyelenggara dari pimpinan cabang Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Saya Lasmi Aspar Paturusi, mari kita sama-sama menyebut hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatian. Kembalikan ke pusat dulu Bu Lasmi. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Umi Asneli Ali untuk menutup acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sulasmi dan Ibu Umi Suki. Alhamdulillah dengan berakhirnya dopres tadi, maka selesai sudah acara kita pagi ini. Kami ucapkan kepada umi-umi yang beruntung pada pagi ini. Saya sebagai pengantar acara mohon dimaafkan bila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sampai berjumpa kembali pada bulan depan dalam acara yang sama. Terima kasih. Saya tutup acara ini dengan materi senja telah tenggelam. Sudah mulai berjatuhan. Kami tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.